diri, Pak Ignatius Arwanto, selaku guru penguji bahasa. Perkenalkan, saya Nicholas Pati, selaku guru moderator. Pada kali ini saya bersama Gregory Josh selaku tulis pada sesi presentasi. Selamat pagi juga para orang tua murid dan para kandidat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok RP20 yang beranggotakan ada Alphonsus Justin, Lucas Immanuel, dan Peter Putra yang berjudul Permanfaatan Seebeck Effect menggunakan udara panas yang dikeluarkan laptop sebagai pembangkit listrik tenaga termoelektrik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi presentasi. Kepada kelompok RP20, waktu dan tempat saya silakan. Oke, baik. Selamat siang Pak Heru, Pak Arwanto sebagai penguji, dan selamat siang juga para audiens yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di sini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok Research Paper 20 akan mempresentasikan hasil penelitian kami selama beberapa bulan terakhir dengan judul Pemanfaatan Seebeck Effect menggunakan udara panas yang dikeluarkan laptop sebagai pembangkit listrik tenaga termoelektrik. Sebelum memulai presentasi ini, ada baiknya saya untuk memperkenalkan anggota kelompok Research Paper 20 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Alphonsus Justin Pranata dari kelas IPA 12 IPA 2 SEM 2. Lalu ada teman saya Lucas Immanuel Wijaya dari 12 IPA 3 SEM 4. Dan yang terakhir ada Peter Putra Lesmana dari IPA 5 nomor absen 25. Oke, latar belakang. Jadi apa sih yang sebenarnya melatar belakangi kelompok kami untuk melakukan penelitian ini, melakukan penelitian mengenai masalah ini? Seperti yang sudah kita alami bersama, kemarin kita pandemi selama kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun. Kemarin itu menunjukkan betapa pentingnya perangkat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Perangkat elektronik tersebut bisa berupa laptop, handphone, komputer, dan lain-lainnya. Kami mayoritas dari masyarakat Indonesia tentu memiliki kewajibannya mereka masing-masing. Misalnya sebagai siswa kita harus mengikuti sekolah dengan pembelajaran jarak jauh, dan mungkin yang sudah bekerja ada work from home. Dari pembelajaran jarak jauh, menurut pengalaman pribadi, pembelajaran jarak jauh tersebut membutuhkan kami untuk menggunakan perangkat elektronik dengan waktu yang relatif lama ya, dari pagi mulai sekolah hingga pulang sekolah, atau bahkan bisa sore kalau ada kegiatan tambahan. Tentunya penggunaan perangkat elektronik tersebut yang dilakukan dalam waktu yang lama dapat membuat perangkat elektronik tersebut menjadi panas, dan jika digunakan terus-menerus selagi masih panas tanpa diistirahatkan, akan menyebabkan perangkat elektronik tersebut menjadi kurang efektif dan efisien. Paling parahnya dapat merusak perangkat itu sendiri. Maka dari itu kami menemukan suatu solusi, yaitu dengan menggunakan Seebeck Effect. Seebeck Effect sendiri itu dapat mengubah udara panas yang dikeluarkan dari perangkat elektronik. Dalam penelitian ini kita menggunakan laptop menjadi energi listrik yang diharapkan dapat menyalakan kipas eksternal. Kipas eksternal tersebut kami gunakan untuk mendinginkan kembali perangkat elektronik tersebut. Sebelum masuk lebih dalam lagi, mungkin kita masih banyak yang nggak tahu apa itu Seebeck Effect. Jadi Seebeck Effect itu merupakan suatu proses yang jika ada dua logam berbeda digabungkan, pada gabungan tersebut diberikan suhu yang berbeda sehingga adanya perbedaan tegangan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena elektron bergerak ke energi yang lebih rendah. Dalam hal ini adalah energi panas atau perbedaan suhu. Maka dari itu, jika salah satu dari kedua semikonduktor atau konduktor diberikan panas, maka logam tersebut akan memanas, dan elektron valensi yang terdapat dalam logam tersebut akan mengalir berpindah ke logam satunya yang memiliki suhu lebih rendah, sehingga arus listrik yang dihasilkan akan terus mengelilingi sirkuit tersebut hingga
energi panas yang tadinya diberikan sudah dijauhkan atau dihentikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Peter Putra. Terima kasih Justin. Sekarang saya akan menjelaskan alat dan bahan dari penelitian kami ini. Jadi yang pertama adalah laptop yang kami gunakan ini. Laptop ini adalah sebuah Dell Inspiron 7577 yang akan digunakan udara panasnya yang dilepaskan oleh laptop tersebut untuk sebagai sumber energinya. Jadi sumber panas untuk memicu terjadinya feedback effect akan dihasilkan oleh laptop yang ini. Kemudian yang kedua adalah kipas 2 volt. Tujuan dari kipas ini sendiri sebagai salah satu output dari penelitian kami ini. Dan tujuan utamanya adalah mendinginkan kembali laptop sehingga dapat bekerja secara optimal. Karena seperti yang tadi Justin sudah bilang, tujuan dari pembangkit listrik dari tenaga suhu panas laptop ini adalah untuk mendinginkan kembali laptop ini agar bekerja bisa optimal kembali. Kemudian yang ketiga adalah modul TG sendiri. Ini adalah modul TG yang ada di gambar tersebut. Tujuan dari modul TG adalah mengkonversi listrik dari suhu panas ini menjadi energi listrik, dan cara kerjanya adalah menggunakan prinsip Seebeck effect. Untuk spesifikasi modul TG ini adalah bernama TG SP1848. Pada TG ini terdapat dua sisi, yaitu sisi yang panas dan juga sisi yang dingin. Pada suhu yang panas, ketika diberikan suhu tinggi, akan menggerakkan elektron dari batang tipe N menuju kepada sisi yang lebih dingin, dan kemudian akan diterima oleh batang tipe P. Batang tipe N merupakan semikonduktor yang kemudian akan menggerakkan elektron dari batang tipe N tersebut menuju batang tipe P yang berada pada sisi dinginnya. Dan kemudian pada sisi dingin akan ditembakkan sebuah sumber dingin, yaitu ice pack, sehingga akibat ada perbedaan suhu yang rendah dan juga suhu yang tinggi akan terjadi Seebeck effect tersebut, sehingga akan dihasilkan arus listrik. Kemudian alat yang ketiga adalah heatsink. Ini adalah heatsink yang akan ditembakkan pada sisi panas dari modul TG ini. Tujuan dari heatsink adalah meningkatkan afinitas panas pada TG. Arti meningkatkan afinitas panas sebenarnya adalah agar modul TG ini sendiri tidak terjadi overheating atau terlalu kepanasan. Karena apabila terlalu panas, bus yang ada di dalam dapat meleleh ataupun juga keefektivitasan dari modul TG ini akan berkurang. Kemudian ada multimeter. Tujuan dari multimeter ini adalah untuk mengukur arus dan tegangan yang dihasilkan dari modul TG. Dan yang terakhir adalah ice pack sebagai pendingin. Ice pack ini akan ditambahkan pada sisi dingin dari modul TG tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan variabel penelitian kami. Variabel penelitian kami ada 3, yaitu kontrol, terikat, dan bebas. Pada variabel kontrol ada laptop, karena untuk semua jenis pengambilan data akan kami gunakan laptop yang sama, yaitu laptop Dell Inspiron tadi. Kemudian untuk variabel terikat adalah output listrik yang dihasilkan. Output listrik kami akan dihasilkan yaitu arus dan juga tegangan atau I dan V. Kemudian variabel bebas yaitu suhu. Suhu akan berubah-ubah terus tergantung pekerjaan atau stres yang diberikan kepada laptop, seperti ketika digunakan kelamaan ataupun hanya sedang idle seperti tidak menyalakan aplikasi apapun. Kemudian salah satu variabel lagi adalah aplikasi format. Aplikasi format ini adalah sebuah aplikasi stress test yang berguna untuk menguji ketahanan dari laptop, atau bisa dibilang akan memberikan sebuah pekerjaan pada laptop sehingga kerja laptop dapat melampaui batas operasi normal, atau mensimulasikan ketika laptop digunakan berjam-jam. Kemudian ada metode penelitian kami. Kami membagi penelitian kami menjadi 2 tahap, yaitu tahap persiapan dan juga tahap pengujian. Pada tahap persiapan kami akan mempersiapkan bahan dan juga merangkai rangkaian kami. Bahan-bahannya tadi sudah saya bilang, laptop, modul TG, multimeter, pendingin, dan juga heatsinknya. Pada membuat rangkaian,
heatsink akan kami tambahkan pada sisi panas dari modul TG, yaitu sisi yang ada tulisannya ini, dan kemudian ice pack akan ditambahkan pada sisi dingin dari modul TG-nya. Kemudian modul TG ini akan pertama-tama kami hubungkan dengan kipas 2 volt yang ini. Setelah itu, setelah menggunakan kipas, kami juga akan mengukur tegangan dan arus yang dihasilkan dari modul TG ini dengan cara menghubungkannya dengan multimeter. Kemudian tahap pengujian kami. Pada tahap pengujian, kami akan menghitung arus dan juga tegangan dalam interval selama 10 detik. Jadi dalam interval 10 detik ini, hal-hal yang berubah adalah suhu yang diberikan, suhu yang keluar dari laptop. Jadi cara kami mengganti-ganti suhu adalah dengan menggunakan aplikasi tadi. Dan cara kami menghitung adalah pada saat laptop idle atau tidak melakukan apapun, dan kemudian saat digunakan aplikasi firmware tadi yang akan memberikan sebuah kerja pada laptopnya. Dan yang terakhir, kami akan menghitung daya yang dihasilkan dengan menggunakan rumus daya sama dengan arus dikalikan tegangan. Terima kasih. Sekarang teman saya Lukas akan melanjutkan. Terima kasih Peter. Baik, sekarang kalian bisa melihat grafik arus dan tegangan. Arus dan tegangan ini kami ukur menggunakan suhu panas 68 sampai 70 derajat Celcius dan suhu dingin 6 sampai 8 derajat Celcius pada kedua sisi TEG ini. Dapat dilihat arusnya ini berada di rata-rata 158,88 pada saat nilai firmware. Sedangkan nilai idle menunjukkan rata-rata 120,24 ampere. Sedangkan pada saat perhitungan tegangan, kami mendapatkan rata-rata tegangan firmware 0,679 volt, dan pada saat idle kami menghitung mendapatkan 0,348 volt. Jangkauan kedua perhitungan ini sebenarnya tidak beda jauh, terutama pada saat arus, karena mungkin karena perbedaan suhu yang masih kurang tinggi. Sekarang saya akan menjelaskan daya menggunakan rumus P dengan I kali V seperti yang tadi dijelaskan oleh Peter. Nah, pada saat daya bisa terlihat perbedaan yang cukup jauh dengan jangkauan pada saat perhitungan firmware dari 0,037 sampai 0,045. Rata-rata perhitungan daya firmware kami mendapatkan nilai 0,1079 watt. Sedangkan nilai daya rata-rata daya kami mendapatkan pada saat idle kami mendapatkan 0,0418 watt. Nah, mungkin para peneliti, para audiens bingung nih. Perasaan tadi kipas yang kami gunakan tegangannya minimal 2 volt. Sedangkan rata-rata tegangan kami mendapatkan di angka 0,679 volt pada saat kami menggunakan aplikasi firmware. Nah, ya, pada saat penelitian kami, kipas tersebut tidak dapat dinyalakan. Kami menghitung bahwa dibutuhkan sekitar 4 TEG lagi, 4 rangkaian TEG lagi, mungkin bisa didiagramkan secara seri untuk menyalakan kipas tersebut. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa udara panas yang dilepaskan laptop tentunya dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan seback effect. Namun tegangan listrik yang dihasilkan masih kurang untuk menyalakan kipas 2 volt tersebut. Nah, bukan berarti dari hal itu penilaian kami gagal. Kami juga mendapatkan rata-rata daya firmware 0,1079 watt dan rata-rata daya idle 0,0418 watt. Kami pun menyarankan bagi para peneliti selanjutnya untuk mungkin merangkai beberapa TEG secara seri. Dapat dilihat rangkaian TEG ini dapat digabungkan secara seri, beberapa mungkin 4 atau 5 di kipas belakangnya, sehingga tegangan dan arus listrik yang dihasilkan juga menjadi semakin tinggi dan semakin banyak. Kami juga menyarankan para peneliti selanjutnya untuk menggunakan sistem pendingin yang lebih konsisten. Di penelitian kami menggunakan ice pack. Ice pack tersebut akan mengalami penurunan suhu
beriringan dengan lamanya pemakaian, sehingga kami menyarankan para peneliti selanjutnya untuk menggunakan sistem pendingin yang lebih konsisten, mungkin seperti sistem water cooling ataupun hal lain. Ya, demikian presentasi kami pada hari ini. Terima kasih kelompok FP20 atas presentasinya. Setelah kita masuk ke sesi presentasi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab pertama akan dilakukan oleh para tim penyangga. Pada tim penyangga, waktu dan kelas ya. Selamat siang Pak Heru dan Pak Ranto, orang tua dan para penelitian, dan juga kelompok FP20. Perkenalkan, nama saya Patrick Serpita Chandra dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 28. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut kalian seberapa efisien teknologi ini dapat digunakan jika diaplikasikan dalam laptopnya? Mungkin dapat dijelaskan secara spesifik dalam segi harga bahan bakunya dan juga kesulitan dalam dimasukkan ke dalam teknologinya, pembuatannya. Lalu yang kedua, menurut kalian apakah keuntungan dan apa dampak negatifnya? Apakah ada risiko berdampak buruk kepada lingkungan ataupun kepada orang yang menggunakannya? Lalu jika dibandingkan dengan pendingin laptop yang sudah ada dengan sekarang, apakah keuntungannya dan mengapa perlu untuk meninggalkan teknologi yang sudah lama dan menggunakan teknologi yang ini? Terima kasih. Bisa langsung jawab. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang tadi mengenai harga bahan baku ya, menurut kami harga peltier yang digunakan ini cukup terjangkau karena pertama kita tentu lebih milih membuat seingat saya sih belinya sekitar 50-60 ribuan lah, mendingan beli peltiernya ini dengan jumlah yang banyak, misalnya kayak 4 lah, ya bisa 240-an, dibanding kalau misalnya sampai kita merusak laptop tersebut, kita ya harus beli baru, ataupun kalau misalnya kerjanya udah kurang efisien, tentu kan kita harus kayak servis laptop tersebut, dan itu juga perlu mengeluarkan duit, mengeluarkan uang. Walaupun kita belum tentu tahu harga servis tersebutnya berapa, tapi ya menurut saya dan kelompok saya ini menggunakan peltier dan kipas eksternal tersebut sudah cukup terjangkau. Terima kasih. Apakah sudah jawab? Mau jawab pertanyaan lain? Baik, tadi kan bertanya tentang resiko ya. Pada penelitian kami, listrik yang dihasilkan dari seebeck effect dari peltier ini merupakan listrik DC, dan tegangannya juga masih belum terlalu tinggi kan, bisa dilihat tadi. Nah, sehingga resikonya juga sebenarnya masih kurang. Listrik DC sendiri tidak akan membahayakan bagi manusia berdasarkan pengalaman kami. Selain itu, kenapa menggunakan seebeck effect dibandingkan teknologi-teknologi lain? Nah, kami menggunakan udara panas yang dibuang yang pada umumnya tidak akan digunakan oleh orang umum. Orang umum biasanya kan biarin aja kayak gitu kan. Ya, kami dengan menggunakan seebeck effect ini, kami menggunakan kalor yang terbuang untuk kami ubah menjadi energi listrik kembali, untuk mendinginkan kembali, sehingga ya bisa dianggap kita recycle energinya gitu loh. Sudah? Mau ditambah lagi? Coba jawab. Baik, saya Trinity Sonding dari kelas 11 IPA 3 absen 30. Saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu saya ingin bertanya, apakah rangkaian termoelektrik yang kalian buat itu dapat digunakan dalam alat-alat elektronik lainnya kayak HP dan lain-lain yang menghasilkan panas dan penggunaannya juga. Dan yang kedua itu, dari hasil penelitian ini secara singkat kan bisa dibilang kurang efektif lah menggunakan panas laptop untuk dijual menjadi energi listrik. Nah, apakah ada variabel yang diperlukan agar penghasilan listrik itu dapat dicapai atau melebihi hipotesis Anda? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama mengenai bisa digunakan di perangkat lain atau enggak, sebenarnya bisa.
Nah, namun kan kayak laptop, komputer itu udah ada exhaust fan-nya sendiri, jadi udara panasnya udah dikeluarin. Kalau misalnya handphone, kemungkinan besar kalau misalnya kita gunakan ya paling bisa ya ditempel peltier gitu langsung ke HP-nya, terus nanti ada cooling systemnya sendiri. Jadi bisa sih diterapin ke perangkat elektronik lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk pertanyaan kedua tadi kan di saran juga sempat disebutkan kalau misalnya listriknya kurang itu karena perbedaan suhunya yang terlalu dikit lah ya. Jadi mungkin salah satu cara untuk menambah hasil dari arus dan tegangan tersebut ya kalau laptopnya nggak dijadiin lebih panas, menggunakan suhu dinginnya yang lebih dingin dan konsisten. Mau ditambahkan? Sudah. Baik, demikian sesi pertanyaan dari para tim penyangga. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab oleh para guru penguji, dimulai oleh guru penguji materi pada Bapak Heru Pambudi. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Pertama-tama untuk Alfonso, Lukas, dan Peter Putra, saya mengucapkan selamat sudah berhasil mempresentasikan apa yang kalian teliti selama ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu orang tua yang sudah berkenan hadir sehingga mensupport anak-anak kita ini dan juga para kandidat semuanya. Untuk selanjutnya Bapak ingin sebuah penjelasan dari kalian. Jadi kalau Bapak tidak salah dengar, si Peter tadi mengatakan mau menghitung arus listrik. Tidak presentasi tadi. Mengukur Pak. Oh, yang tadi Bapak dengarnya itu adalah menghitung. Kamu harus bisa bedakan apa arti menghitung, apa arti mengukur. Nah, kamu tahu apa enggak? Tahu. Apa? Kalau mengukur itu menggunakan sebuah alat untuk mencari sebuah ukuran atau kayak gimana. Kalau menghitung mengolah sebuah data yang sudah ada menjadi hasil gitu. Nah, menghitung itu lebih ke membilang 1, 2, 3. Mengukur itu pasti menggunakan alat. Nah, sekarang kamu lihat ke bagian pendahuluan alinea paragraf yang kedua bagian akhir. Bapak kok ada hal yang menarik itu, coba kamu bisa jelaskan lebih lanjut. Di bagian akhir itu tertulis begini: perhitungan jumlah arus listrik yang dihasilkan oleh termoelektrik generator akan diuraikan menggunakan 2 metode, mengukur arus dan mengukur tegangan. Nah, yang kamu mau tekankan di sini itu sebenarnya apa? Maksud dari itu kamu mau menghitung arus, tetapi kamu malah mengukur arus dan tegangan. Ya nggak, coba di pendahuluan itu di paragraf yang 2 kalau nggak salah. Di atasnya secara teoritis itu. Ya Pak. Ada. Ada Pak. Nah, itu memang itu maksudnya. Oh iya Pak, itu kesalahan dari kami Pak. Maksudnya jangan salah dulu. Iya Pak. Jangan salah dulu. Kamu main salah itu aja. Maksudnya perhitungan output dari listriknya Pak secara keseluruhan. Apanya? Outputnya? Output utamanya kan tadi arus dan tegangan menggunakan multimeter. Lalu melalui arus dan tegangan itu kami dapat menghitung daya menggunakan rumus PIV, Personal PIV. Itu. Ya Pak. Beberapa itu ini kan namanya tahu salah berarti. Ya Pak. Kemudian ya berikutnya, berarti kan di dasar teori itu kan kamu ngomong dari masalah efek feedback ya toh? Iya Pak. Pertanyaan Bapak, coba kamu jelaskan ke kita. Kamu tahu nggak apa yang dimaksud
efisiensi PI. Pernah dengar? Apa? Tidak usah dicari juga, kamu jelaskan dari tadi. Pak, jadi kalau dari pengertian saya, karena waktu itu sempat sudah mau dicari cuma tidak jadi. Jadi kalau untuk menghitung coefficient Seebeck itu yang diperlukan adalah dari perbedaan suhunya Pak, yang kunci utamanya perbedaan suhunya Pak. Terus kemudian Perubahan suhu menimbulkan apa? perubahan suhu itu yang menimbulkan pergerakan elektronnya Pak, Sehingga kamu mendapatkan listrik. nah, sudah. Maka di dalam dasar teori itu yang menjadi roh bagaimana kerja daripada termoelektrik itu. Nah, itu untuk kalian tambahkan di situ. Itu penting. Nah, kemudian ketika Bapak lihat di hasil penelitian, ya, itu ada tabel arus sama suhu. Coba Iya, Pak. Nah, itu satuan yang kamu pakai itu apa? Karena kan besaran fisika tanpa satuan kan nggak ada artinya. Itu kan ada tabel 1, 122,1 kilo atau meter, atau kamu pakai apa? Untuk yang satuan arus kami menghitung menggunakan miliampere. Nah, itu kamu tuliskan di situ. Di grafiknya atau di tabel ya Pak? tabel. Oh ya. Ada ya? Atau bapak yang Di- maknanya ya? Di tabel lagi yang arus ada sih Pak, yang MA. Yang ini. Ada nggak? Di bagian ini Pak. Atau data yang bapak punya sama kamu berbeda? Untuk di tabel hasil tuh kita emang di bilangannya itu kita nggak tulis satuannya, tapi di bagian headingnya itu yang buat penjelasnya yang I itu di bawahnya kita udah tulis, misalnya I itu kan satuannya miliampere udah ditulis MA, terus untuk yang volt juga udah ditulis di bawahnya. Mungkin baik ketika itu langsung jelas. Jadi orang wah ini 120 harus 122. Ini aja kita nggak pakai hanya 2 ampere aja. Kalau itu nggak apa kita sebut. Maka di dalam fisika sekali lagi satuan itu penting. Itu yang berikutnya. Nah, saya sebenarnya tertarik dengan hasil penemuan tadi, bahwa peneliti sudah mampu menyimpulkan kalau dengan menggunakan termoelektrik ini ternyata kan tidak mau menggerakkan kipas, tetapi kalian punya solusi. Nah, kenapa solusimu itu tidak kamu berikan dengan data? Datanya maksudnya gimana? Ya, kamu merangkai sendiri sudah tahu ini kan serius, kenapa nggak lakuin? Ketika itu kamu lakukan, wah ini sudah mantap ini. Jadi kamu sudah tahu jalan menuju ke surga, kenapa tidak ke surga? Kamu suruh orang lain menuju ke surga, kan begitu Peter. Maka kalau itu kamu lakukan, mantap. Ya. Nah,
itu secara keseluruhan sih, apa yang kamu dapatkan itu sebuah hal yang patut diapresiasi. Bahkan ketika kamu nanti mengetahui tentang koefisiensi Beck tadi, kamu bisa memprediksi kamu butuh suhu berapa agar menghasilkan tegangan berapa. Jadi kamu tidak sia-sia. Itu tidak sia-sia. Nah, pertanyaan terakhir dari Bapak. Tentu selama kurang lebih kalian dalami dalam waktu setahun ini ya, dalam setahun ini, hal-hal apa, nilai-nilai positif apa yang kalian dapatkan selama kalian melakukan penelitian sebagai seorang akademisi? Jadi menggunakan lain-lain akademisian. Yes. Oke Pak, kalau saya sih Pak, saya mendapatkan nilai kompetens Pak karena ya kami si Beck Effect ini kan di pelajaran fisika SMA sendiri kan nggak diajarin kan ya Pak. Jadi kami dapat belajar sendiri, dapat mencari sendiri, dapat berdiskusi dengan Pak Fajar sendiri sehingga ya akhirnya prestasi ini dan makalah jurnal penelitian kami ini bisa jadi Pak. Itu sih menurut saya sih kompetens ya Pak. Si Peter? Kalau dari saya, menurut saya juga kompeten selain dari yang Lukas bilang kan kita emang juga selama SMA tidak ada materi mengenai Seebeck Effect, tetapi saya juga sadar bahwa selama pandemi dan online itu kayak dengan menggunakan laptop dan sebuah device itu jadi menghalang terkadang bisa menjadi tidak efektif pembelajaran karena masalah device. Dan melalui ini saya juga berharap kayak untuk kedepannya bakal ada sebuah teknologi yang bisa membantu agar bisa mengatasi masalah tersebut. Itu ya saya. Kalau dari saya sendiri sebenarnya singkat aja, magis, karena kita belajar dari kesalahan Pak. Ini percobaannya itu nggak cuma sekali, kita sempat lakuin juga, tapi yang pertama sistem coolingnya agak berantakan jadi nggak bekerja, terus ini kita coba lagi ya. Intinya kita magis saja belajar dari kesalahan Pak. Oke, sekali lagi berisian untuk aku khusus Mas dan Peter yang sudah mempresentasikan hasil penelitian kalian dengan baik. Bapak cukup bangga. Waktu saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Bapak Heru Kamudi selaku guru penguji materi. Setelah ini kita masuk ke materi sesi tanya jawab bersama Bapak Guru Bahasa pada Pak Ignatius Sarwanto. Silakan. Saya punya waktu berapa menit? 10 menit. Oke, baik. Terima kasih saudara moderator. Selamat siang menjelang sore para kansian, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya untuk mendukung dan juga mensupport anak-anak kita. Ada Justin, ada Peter dan Lukas. Profisiat untuk kalian bertiga yang sudah selesai dan juga bisa untuk mempertanggungjawabkan apa yang Anda pikirkan dan Anda teliti. Saya akan melihat dari beberapa hal. Yang pertama, saya akan lihat dari sisi komunikasi. Ya, bagaimana Anda mencoba mengkomunikasikan apa yang Anda pikirkan, Anda tuangkan selama penelitian dan Anda menyampaikan di depan umum. Ya, saya kira yang pertama Justin itu olah vokalnya sudah bagus. Komunikasi mata masih kurang. Tatapan kamu itu kalau mau komunikasi pada orang harusnya menatap audiens. Karena itu membentuk bagaimana komunikasi itu terjalin. Sampai dan tidaknya itu adalah komunikasi mata. Kemudian Justin masih ada juga beberapa kata yang harus dicermati. Diksi itu mempengaruhi kita ketika menyampaikan. Ada kata duit. Nggak sadar tapi bahwa itu mengganggu sekali. Ya. Kemudian lupa pertanyaan yang diajukan penanya. Nah, ini sesuatu yang kelihatannya sepele tetapi bahwa ini sangat mengganggu.
ya, mengganggu. Dan ini harus latihan dan latihan. Yang kedua, pattern. Kecil tapi berisi cabai rawit. Ya. Tapi kita lihat olah vokalnya bagaimana. Olah vokalnya sudah mulai baik, suara jelas, kontak mata sudah mulai, tapi kurang yakin pada diri sendiri. Nah ini kan penting. Coba yakin bahwa kamu bisa dan mampu. Sampai saja. Ya. Yang terakhir itu Lukas, olah vokalnya baik, tapi masih fokus ke teks yang dipegang. Boleh dengan sistem impromptu boleh, tapi kalau bolak-balik melihat sini itu juga sangat mengganggu. Ya, padahal kamu sebenarnya sudah ngerti, karena tidak yakin, maka kemudian kamu seperti itu. Confident penting. Ya. Ketika menjawab penjelasan matanya malah melihat ke atas, semua nggak ada jawaban, ngapain ke atas? Lihat yang ada di sini. Oh, mencari wahyu nggak ada di sini. Atau tadi sebenarnya penelitiannya sudah menuju surga, tapi kamu nggak mau ke surga, itu masalah juga. Ya. Oke, itu berhubungan dengan konteks komunikasi. Tapi perlu latihan supaya apa yang Anda sampaikan itu bisa sampai pada audiens pendengar. Sekarang saya akan mencoba melihat yang berikutnya berhubungan dengan yang kamu teliti. Saya minta tolong Anda coba buat lihat jurnal kamu, Mas. Jurnalnya dilihat, jurnalnya bagus. Saya biasanya melihat dengan sistem melihat belakang dan kemudian saya ke depan. Saya ajak Anda untuk melihat daftar pustaka. Oke. Anda mempunyai daftar pustaka yang begitu banyak. Saya mau tanya, bagaimana sih pemanfaatan daftar pustaka ini ketika Anda menuliskan jurnal? Apakah sungguh Anda pakai atau hanya sebagai hiasan? Minta tolong penjelasannya dulu. Baik Pak, daftar pustaka yang kami gunakan itu mayoritas kan melihat dari apa itu feedback effect, apa gunanya, dan peltiernya bagaimana, dan sebagainya ya Pak. Itu sebenarnya kita gunakan banyak dari sumber internasional yang kami ambil semata-semata sih Pak, kebanyakan. Karena ya kebanyakan gimana ya, bervariatif banget Pak. Terus kan sumber internasional, jadi kita juga nggak bisa ambil semuanya, nggak bisa kita semuanya berdasarkan gimana ya, harus bervariasi lah sumbernya Pak. Jadi kan, ya, tapi kami gunakan semuanya Pak. Gunakan semua. Ya, persoalannya satu, ya Pak. Kamu itu kaum terpelajar. Ya, kaum terpelajar harus memanfaatkan yang namanya referensi, rujukan, sumber. Ya, kamu pakai, persoalannya kamu cantumkan juga. Saya hanya menemukan satu penggunaan yang kemudian kamu cantumkan dengan sistem catatan perut. Oke. Pertanyaan kedua, apa alasan kamu menggunakan sistem catatan perut kok tidak menggunakan footnote atau catatan kaki? Coba jelaskan. Simple, gampang, bisa ditelaah dan bisa kamu sampaikan. Pak, jadi sebenarnya emang kesalahan kami ya dari awal nggak pakai. Kamu tidak salah. Enggak. Ya jujur aja, kita tuh nyarinya lebih simpel. Jadi langsung semuanya di daftar pustaka aja. Terus kita juga sempat nanya ke Bu Pauline sebagai guru pembimbing bahasa, footnote tuh penting atau enggak? Katanya Bu Pauline sih sebenarnya kalau mau ditaruh boleh, tapi nggak wajib. Jadi kita nggak taruh sih Pak. Ini yang menjadi persoalan untuk kita. Kamu kaum terpelajar dan kamu akan mempertimbangkan ini ketika kamu nanti di perguruan tinggi. Semua apapun yang diambil dari orang lain wajib dicantumkan sumbernya. Tidak boleh diakui milikmu. Apalagi nanti masuk ke dalam dunia kedokteran dan yang lain sebagainya.
Wah itu bahaya, mau melakukan penelitian orang lain kok kamu anggap penelitian. Kalau saya sih menyarankan nanti lebih baik kamu menggunakan latihan gunakanlah footnote, catatan kaki, karena ini akan berlaku untuk konteks internasional dan bermanfaat. Agak susah memang, tapi kamu berlatih, berproses. Nah, silakan Anda coba lihat untuk jurnal kamu. Oke, jurnal pada halaman 1 yang menggunakan catatan perut hanya 1, yaitu Muhaimin 1993, yaitu bagian. Nah yang lain bagaimana? Kok masih senyum-senyum? Di halaman kedua Bagian kiri bawah Pak. kiri bawah juga. Satu lagi Pak. Oh, berarti dari 2 Pak. Dari 10 buku referensi daftar pustaka yang dipakai 2. Terus yang lainnya gimana? Ayo gimana? Peter mau jawab, jelaskan terus. Jadi kita nggak nambahin semuanya karena kita nggak pakai kutipan langsung. Kalau yang tadi itu karena langsung pakai kutipan gitu Pak. Saya seingat saya waktu kelas 11 Bapak ngajarinnya kalau kutipan langsung kalau kutipan langsung yang ini saya diajarin Bapak Pak. sudah yang tahu. Jadi waktu menggunakan kutipan langsung ditaruh di catatan perutnya gitu Pak. Oke, saya ngajarin tentang footnote dan juga catatan kaki, ya kan? Bapak juga ngajarin sama catatan perut juga Pak. Iya betul. Tetapi kan bahwa kamu harus mencantumkan sumbernya dari mana, apa yang kamu ambil, 1 kalimat, lebih dari 1 kalimat, 4 kalimat pun sistem penulisan kan berbeda. Iya. Tapi kamu tidak menggunakan. Sekarang menyalahkan saya. Ini anak bukan durhaka, tapi gurunya yang durhaka kayaknya. Oke, baik, terima kasih. Tapi tolong diingat, ini penting supaya kamu nanti jangan sampai tidak memanfaatkan sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban untuk orang-orang yang terpelajar. Memanfaatkan sumber referensi itu penting. Ya. Kemudian yang berikutnya, sistem penulisan daftar pustaka. Tolong dicermati. Anda menggunakan sistem pengetikan rata kanan dan rata kiri. Untuk bagian pertama sih nggak masalah, dalam arti sudah. Kemudian bagian baris kedua, ketiga, keempat sampai berikutnya itu menggunakan sistem rata kanan, rata kiri baik. Tapi dalam konteks daftar pustaka menjadi amburadul, tidak baik. Kalau bagian paragraf di atas nggak masalah. Tapi ketika Anda menyusun yang namanya daftar pustaka harusnya pakai saja rata kiri sehingga kemudian tertata rapi dan tidak longkap-longkap. Longkap-longkap berarti loncat-loncat untuk bagian spasinya. Ya, itu penting juga kamu cermati. Sehingga kalau kamu melihat pada bagian Munis Christophorus Agastya, itu kan bagian bawahnya kan loncat-loncat. Yang ketiga, ada ketentuan sistem penulisan dalam daftar pustaka untuk judul. Kelihatannya kamu nggak menggunakan itu. Ada 3. Judul harus ditulis dengan 3 pilihan. Apa saja? Yang untuk bagian mana Pak? Judulnya saja dalam daftar pustaka. Sistem penulisan judul ada 3 ketentuan. Dari 3 ketentuan itu hanya boleh pilih salah satu. Nah, kamu menerapkan yang mana? Teori langsung kamu praktekkan, tapi teorinya nggak ngerti, prakteknya maka jadi salah. Kan gitu kan?
nanti juga. Bentar, Pak. Kita mau Jadi dilanjut. Ini patokan loh ya, penting ini patokan yang penting. Ada 3 apa? 1, judul harus ditulis dengan cara di bold 1, atau di cetak miring, atau di garis bawah. Saya tanya punya menggambarkan itu. Jangan-jangan di bold, cetak miring masih garis bawah, ngapur lagi. Kita punya daftar pustaka enggak Nggak konsisten. Enggak Pak, kita mengikuti dari yang buku pedomannya kan Pak. Terus kan itu ada yang bagian buku atau kumpulan tulisan, terus ada yang artikel jurnal, jadi ya kami menyesuaikan satu-satu Pak. Berarti Kita ikut dari buku pedomannya salah. Ya, maksudnya penggunaan buku pedoman kita salah Pak. Jadi kita mengikuti buku pedomannya, kita ikutinnya salah. Bu, ini yang nanya siapa sih? Jangan nanti nyalain. Oh ini yang salah bapak sama ibu di rumah. Oke baik. Ini satu bahwa namanya ketentuan regulasi itu ada penting. Ya, jangan sampai segala sesuatu kemudian kamu membuat sebuah rasionalisasi pembenaran karena salah, kemudian yang salah gurunya, yang salah bapak dan ibu. Oke. Yang terakhir, apa sih yang bisa kamu ambil dari pengalaman kamu menulis ini? Kesan apa yang kamu dapat sampai selesai dan membuat kamu bangga atau enggak bangga? Bangga. Nah, silahkan bicarakan. Masing-masing silahkan. Apa kamu yang bisa kamu sampaikan kepada kita semua? Kebanggaan seperti apa? Kesan seperti apa? Yang kemudian begitu bermakna untuk kamu dalam konteks penelitian dan juga ujian ini. Ini saya kira penting sekali. Yuk, masing-masing silahkan bicara. Kalau menurut saya ketika sama proses penulisan dan pembuatan, sebenarnya yang menonjol buat saya itu bahwa partisipasi dalam musma kota itu harusnya sangat penting dan emang semuanya beran harus saling membantu gitu Pak. Jadi jangan satu orang doang yang membuat atau cuma 2 orang itu dan satu lagi nggak ngapa-ngapain. Berarti dari pernyataan kamu dari kelompok ini berarti ada juga yang kemudian nggak kerja. Kalau menurut saya semuanya kerja Pak, tetapi emang untuk penulisannya sendiri bisa dikatakan tidak seimbang ketika melakukan pembuatannya, dan saya jujur bahwa saya termasuk yang dibantu, kayak hampir bagian saya juga gimana ya Pak, kayak saya kamu yang nggak kerja malah. Yo, apa? bukan nggak kerja Pak, maksudnya kayak kerjanya kurang. Oh iya, oke. Ini namanya laki-laki cantik dia. Oke, gimana? Kalau menurut saya yang berkesan itu kita kan udah kelas 12 ya Pak, memiliki kesibukannya sendiri buat sekolah, daftar sekolah lah, belajar buat. Ini kamu ngaku karena ada cewek di belakang kan? Iya. Bapak 12 juga. Jadinya ya pembagian waktu sih Pak, pembagian waktu itu kadang misalnya saya sama Lukas lagi bisa kerja, kita lagi sibuk, atau kebalikannya misalnya mereka bisa kerja, saya sibuk, jadi kayak nubruk-nubruk, terus malah akhirnya jadi ditunda, terus jadi kepepet deadline, terus baru panik ya waktu deadline. Tapi selama ini yang suka nubruk-nubruk ya Jam? Saya sama Lukas sih biasanya bebas setiap waktu. Tetapi biasanya kan kita juga beda ya Pak, walaupun misalnya ya udah teman dari lama, tapi kan berbeda kayak penggunaan bahasa. Misalnya ada yang penggunaan bahasanya kayak bahasa Indonesia tapi
Jawa gitu. nggak jelas, satu kata diulang berkali-kali di kalimat, terus nanti giliran kita tanya ini maksudnya apa sih, terus dia sendiri nggak tahu. Jadi ya koordinasi lah Pak biasanya. Kalau saya sih kerjasama dalam kelompok, terus komunikasi juga sih Pak. Habisnya kita juga sendiri komunikasi dengan guru pembimbing bahasa. Kan Bu Pauline waktu itu sempat yang cuti hamil kan Pak. Jadi kan itu juga menghambat penelitian kami juga yang salah. Berarti yang salah Pak Mude. Enggak Pak. Nah, kami juga Pak, karena kami juga suka menunda-menunda pekerjaan, suka cari waktu kosongnya juga kadang susah sih Pak, itu sih Pak. Baik, terima kasih. Tapi kalian bisa bahwa kemudian Anda bisa merefleksikan dalam sebuah proses untuk menjadi baik itu ternyata banyak kendala, banyak hal yang harus kamu atur. Ya, dan ini kamu tahapan awal untuk di kelas 12 mau selesai ya. Dan berikutnya saya kira nanti kamu akan berproses untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi yang salah bukan Pak Mude loh ya. Malah nanti. Baik, ini kira-kira sudah belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arwanto atas sesi tanya jawabnya. Selanjutnya setelah sesi tanya jawab dari para guru penguji, kita akan melakukan tanya jawab oleh para audiens, baik itu oleh para orang tua mungkin ingin memberi tanggapan atau pertanyaan, dan para siswa-siswi yang datang. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Menyebutkan nama dan password. Selamat siang untuk peneliti. Nama saya Vincent Colin. Pertanyaan saya cukup sederhana. Untuk penelitian ini kan dibutuhkan suatu sumber pendingin. Mengapa peneliti menggunakan ice pack dibanding alternatif lainnya? Itu saja. Oke baik, kami menggunakan ice pack pada penelitian ini. Mengapa? Karena kami ingin penelitian ini dapat dilakukan kembali oleh orang dari berbagai kalangan. Menurut kami apabila kami menggunakan sistem pendingin yang lebih efisien, mungkin seperti water cooling, itu terlalu ribet bisa saja untuk diikuti oleh orang-orang lain. Karena tujuan kami sendiri kan untuk menciptakan sebuah solusi yang dapat dibuat pada saat mungkin suatu siswa atau suatu orang yang sedang bekerja menggunakan laptop dalam jangka waktu yang lama untuk menggunakan udara panas tersebut diubah menjadi listrik. Kalau pendinginnya ice pack menurut kami ini masih lebih mudah daripada menggunakan sistem pendingin lain, mungkin seperti sistem water cooling. Itu sih. Silakan jawab. Selamat siang semuanya, nama saya Justin Somo Purnomo dari 11 Sipanon, nama saya berdua. Saya tadi mendengar kalau Patrick ini memiliki 3 pertanyaan. Yang pertanyaan ketiga itu ya mengapa kita harus berpindah dari teknologi lama, yaitu pakai fan cooling biasa langsung colok ke laptopnya, pindah ke sini. Dan saya juga melihat kalau dari sisi harga di sini kan udah 60.000 tapi masih belum berhasil, tapi katanya ada solusinya yaitu beli kayak 4 gitu biar berhasil, agar kayak energi yang cukup untuk menyalakan fan itu sendiri, dan harganya bisa sampai 200. Tapi kalau yang saya lihat itu, yang saya punya juga kayak 50.000 itu udah dapat di internet yang udah lengkap gitu. Dan sama kalau memang bagus itu 150. Jadi kenapa harus pindah ke sini gitu? Baik, saya akan jawab. Tadi pertanyaannya, salah satu dari pertanyaan juga bertanya apakah ramah lingkungan atau tidak. Dan biasanya kalau menggunakan kipas eksternal sendiri, ada yang menggunakan baterai, ada yang menggunakan dari colokan listrik sendiri. Dan sebenarnya tujuan dari kami adalah mengkonversi suhu panas yang dihasilkan laptop. Dan selama ini menurut kami bahwa suhu panas tersebut akan lebih baik bila digunakan kembali untuk menginginkan laptop tersebut, sehingga juga tadi dibilang agar ramah lingkungan, karena menurut kami dengan menggunakan suhu panas laptop itu sendiri lebih baik daripada dibilang menggunakan baterai tadi atau menggunakan listrik dari tambahan rumah. Terima kasih. Tambahan, kalau misalkan tadi kan bilang mau ramah lingkungan biar biar suhunya juga mau dipakai. Misalkan suhunya dipakai untuk mendinginkan suhu itu kembali, kan suhunya udah turun lagi. Itu ntar kipasnya kurang, itu ntar nggak nyala, ntar panas lagi gitu. Berulang seperti itu.
tapi kan kalau laptopnya udah dingin kembali, berarti tujuan kipasnya sudah itu dong. Karena kan emang tujuan dari kipas itu sendiri agar laptopnya dingin lagi. Dan emang ketika panas lagi juga kipasnya akan nyala sendiri. Jadi secara tidak langsung laptop itu sendiri juga tidak akan menjadi panas. Boleh ada pertanyaan lain? Baik, untuk menutup, apakah dari kelompok ada kata-kata penutup? Oke, baik. Demikian presentasi kami, Bapak penguji, para audiens, siswa-siswi. Kami tahu bahwa presentasi kami ini belum sempurna, namun kami berharap bahwa presentasi ini dapat menginspirasi para Anissa kelas 11 dan 10 mungkin untuk melanjutkan penelitian kami, mungkin menggunakan diinovasikan, mungkin ditambahin Arduino, mungkin diganti water coolingnya dan sebagainya. Sehingga itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Demikian, terima kasih. Baik, dengan demikian berakhirlah sesi presentasi dan tanya jawab dari kelompok RP20 ini. Kami berharap juga supaya hasil dari presentasi ini bisa terus dikembangkan dan berguna bagi masa yang akan datang. Saya Nicholas Sardian selaku moderator dan rekan saya Gregory Josh selaku napolis pada sesi presentasi kali ini. Kami mohon maaf apabila masih ada kalimat yang kurang berkenan. Dengan itu kami pamit undur diri. Terima kasih.